Sosok ular berkepala dua yang memiliki kaki empat dihebohkan oleh beberapa warga gara-gara satu orang yang saksi utama lari berbirit-birit karena ketakutan adanya sosok ular berkepala dua dan berkaki empat yang ada di mana adanya empang berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber serta sahabat media serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas tuntas adanya sosok ular berkepala dua memiliki 4 kaki. Ukurannya lebih besar daripada ular pada umumnya. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak sama-sama hasil kupasan yang kami rangkai jadi satu, akan kami jabarkan alhasil informasi daripada saksi utama. Sebelum kami perjelas, kami jabarkan dengan adanya sosok ular berkepala dua berkaki empat tersebut. Seorang ahli spiritual tidak mau gegabah untuk membuat konten-konten yang ada. Sebelumnya kontak secara mata batin, apakah betul adanya sosok ular berkepala dua berkaki empat dan siapakah dia sebenarnya. Setelah satu demi satu mendapatkan jawaban dengan melalui mata batin, seorang ahli spiritual memberanikan diri untuk membuat konten-konten yang ada. Tujuan kami adalah ingin meneruskan dengan adanya informasi yang didapat oleh saksi mata utama. Apakah betul adanya yang dilihatkan oleh saksi utama, dan apakah sama dengan adanya yang diperlihatkan oleh seorang ahli spiritual dengan melihat secara mata batin. Mari kita simak sama-sama mencari kebenaran dan siapakah yang sebenarnya ular tersebut yang berkepala dua berukuran besar berkaki empat yang ada di Empang. Saudara, saat itu suasana memang agak redup. Baru saja hujan reda. Memang cuaca agak sedikit gelap karena matahari tertutup oleh awan. Ada sosok seorang bapak-bapak yang sedang melewati di mana adanya empang berada. Kebetulan saat itu hanya beberapa orang yang terlihat di beberapa empang yang ada. Namun pada saat seorang saksi utama yang melihat adanya ular berkepala dua dan berkaki empat tersebut jauh dari empang, di mana adanya beberapa empang, kebetulan empang itu adalah tidak ada orangnya, hanya orang tersebut yang mengetahui adanya ular tersebut. Tiba-tiba si seorang bapak-bapak tersebut merasa penasaran, sekalipun dia merasa takut dibuatnya. Dia sambil mengintip melalui celah pohon. Dia bergumam, apakah betul yang saya lihat bahwa adanya ular berkepala dua berkaki empat yang sedang mengapung di mana adanya empang berada. Setelah orang tersebut betul-betul dengan jelas melihatnya, apa yang dilihatnya, begitu dia lagi dengan seriusnya memandangi si ular itu bergerak berputar-putar di atas air empang tersebut, dia langsung lari terbirit-birit, teriak meminta tolong kepada para warga. Kebetulan empang itu tidak jauh dari penghuni warga setempat, kurang lebih 500 meter. Lantas para warga yang kebetulan mendengarkan suara minta tolong, teriak-teriak tersebut,
beberapa orang menghampiri suara itu. Lantas ditanyalah salah satu warga yang kebetulan mendengarkannya. Ada apa, Pak? Pak, ada apa? Tenang, Pak, tenang, Pak. Coba tenang. Jawab dengan santai aja, Pak. Nggak usah buru-buru. Itu. Saya tadi kan mau lewat tuh yang dekat empang itu. Kebetulan sini kan sepi nih, nggak ada orang tuh yang di empang itu. Yang ada di beberapa empang yang agak jauh sono ada orang lagi pada mancing. Tiba-tiba saya pas mau lewat, dikejutkan dengan adanya ular berkepala dua, berkaki empat, yang sedang mengapung di air. Terus, karena saya sangat ketakutan dan penasaran, saya mengintip dari celah pohon itu. Karena saya penasaran apakah saya matanya tertipu, benar atau tidak apa yang saya lihat. Udah saya langsung intip, sekalipun saya takut, saya benar-benar pengen tahu. Benar nggak yang saya lihat? Ternyata benar. Terus dia bergerak, berjalan di atas air itu. Saya langsung lari. Lantas salah satu warga lagi nongol mendekati si bapak itu. Ada apa, Pak? Ini baru saja saya ngomong. Ada ular berkepala dua. Mana? Lantas mereka rame-rame menuju di mana adanya empang yang terdapat ular berkepala dua, berkaki empat. Lantas sambil jalan dengan bicara kecil, kata orang pertama, saksi utama mengatakan, saudara-saudara, kita jangan bersuara ya. Jalannya pelan-pelan. Takutnya dia tiba-tiba dia terbang lagi, nyamper kita. Bahaya nih, kata orang pertama mengatakan demikian. Lantas para warga mengatakan, iya, kita pelan-pelan. Lantas orang pertama mengatakan, kita lewat sini nih, yang ada pohon. Kita intip dulu di celah pohon ini ya. Saya tadi ngintipnya dari sini. Jangan sampai dia mengetahui kita. Kita kan banyak nih. Lantas mereka mengintip di balik pohon yang ada. Lantas mereka satu sama lain berbisik. Wah, benar juga tuh. Dia lagi berenang muter-muter. Lantas orang pertama, betul kan? Saya hanya ingin membuktikan saja apa yang saya lihat tadi teriak-teriak. Saya juga tadi awalnya penasaran, benar nggak apa yang saya lihat? Ternyata benar. Makanya saya langsung kabur. Lantas tiba-tiba ada sesepuh hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantas para warga yang sedang mengintip di balik pohon itu sama-sama menjawab salam dari sesepuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lantas sesepuh melanjutkan pembicaraan. Ada apa, saudara-saudara? Oh iya, Bapak Sepuh, lihat tuh. Itu yang di empang. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la ya Allah. Atas ciptaanmu ya Allah. Baru kali ini saya melihat ular berkepala dua, berukuran besar, berkaki empat, yang sedang berenang di mana adanya empang. Siapa tadi yang lihat pertama? Kata seorang sesepuh mengatakan demikian. Lantas orang tersebut mengangkat tangannya sambil berbicara. Saya sesepuh. Jam berapa? Belum lama sesepuh. Makanya saya lari langsung. Para warga dengar suara saya pada kumpul. Saya ingin buktikan, harusnya ini orang-orang pada di sini nih. Saya bilang jangan berisik. Kita lihat di balik pohon ini. Takutnya dia ngeliat kita diserang repot. Lantas sesepuh mengatakan, sekarang begini aja. Saya akan komunikasi dengan dia secara mata batin. Kalian gak usah kemana-mana, di sini aja, supaya gak terlihat oleh binatang itu. Kata sesepuh mengatakan demikian. Lantas mereka mengikuti apa kata sesepuh. Jangan diem aja ya, baca-baca apa deh yang bisa, mau sholawatan kita terserah. Saya akan fokus, jangan sampai ada yang mengganggu konsentrasi saya, kata sesepuh mengatakan demikian. Lantas para warga mengatakan, ya sesepuh, saya mengerti. Lantas sesepuh bersilah fokus dengannya untuk mendeteksi, berkomunikasi dengan makhluk tersebut. Tiba-tiba si makhluk tersebut melayang, terbang hingga di pohon di mana adanya empang dekat pohon. Lantas
peristiwa ini saya baru melihat ada ular berkepala dua berkaki empat. Siapa kau sebenarnya? Jelaskan. Si ular itu baru menengok ke sesepuh mengatakan, kenapa kau kepingin tahu tentang saya? Bukankah kau tahu bahwa saya adalah ular berkepala dua berkaki empat? Lantas sesepuh melanjutkan pembicaraan. Ya, karena saya warga sini. Baru kali ini saya melihat Anda makhluk aneh. Setahu saya ular ada cuma kepala satu pada umumnya, tapi kau ukuran besar, kepala dua, kaki empat. Lantas si ular itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak sambil berbicara, manusia, saya adalah si penunggu empang ini. Memang saya hanya baru beberapa jam yang lalu tinggal di sini. Kayaknya merasa enak di sini, sepi, kata si ular tersebut mengatakan demikian. Lantas sesepuh melanjutkan pembicaraan. Hai ular, jangan bilang di sini sepi. Ini kebetulan habis hujan, terang, baru terang aja. Dari tadi gerimis dari pagi sampai sore. Sebetulnya di sini ramai, banyak orang ke empang pada mancing. Baru aja ini hujan reda, makanya kelihatan sepi. Tunjukkan diri kamu yang sebenarnya. Dari mana kamu dan apa tujuan kamu? Kata si sesepuh mengatakan demikian. Lantas si ular dengan lugasnya memberikan jawaban kepada sesepuh. Saya dari Gunung Selamat, di mana adanya perkampungan gaib. Letaknya di bagian selatan. Sekalipun di situ sudah ada penduduk, tapi mereka tidak tahu dengan adanya perkampungan gaib yang ada di bukit di ujung selatan, kata si ular dengan lugasnya menjawab demikian. Lantas sesepuh mengatakan, wujudkan diri kamu. Siapa kau sebenarnya dan mau apa tujuan Anda kemari? Kata si sepuh mengatakan demikian. Lantas si ular aneh itu menjawab kembali, bukankah saya sudah cukup jelas bahwa saya adalah dari perkampungan gaib di mana adanya letaknya di bukit bagian selatan Gunung Selamat. Saya hanya ingin mencari tempat yang layak di mana saya ingin bersemayam karena saya sudah jenuh di sana. Saya ingin mencari tempat sendiri, kata si ular tersebut mengatakan demikian. Lantas sesepuh melanjutkan, tapi Anda tidak cocok di sini karena di sini ramai banyak orang. Tadi saya katakan baru saja hujan reda. Biasanya kalau terang, cuaca baik, jam segini sudah ramai orang. Anda akan merasa terusik. Lebih baik Anda pindah dari sini. Bukan di sini tempatnya. Kalau memang Anda tidak merasa terusik, ya silakan. Tapi buat saya tidak mau terkecoh dengan kata-kata Anda. Anda pasti kalau merasa terusik tidak segan-segan menghilangkan nyawa manusia. Tiba-tiba si ular aneh itu tertawa terbahak-bahak. Anda cerdik, manusia, memang betul adanya. Barang siapa yang reseh dan mengusik keadaan saya tinggal di sini, saya tidak akan segan-segan menyabut nyawa orang itu yang mengganggu saya, kata si ular aneh mengatakan demikian. Lantas si sepuh melanjutkan pembicaraan mengatakan, sudah jelas Anda sudah mengucapkan baru saja itu ancaman bukan buat manusia termasuk saya. Sekarang juga saya bicara baik-baik dengan Anda. Kembalilah ke kaki Gunung Selamat di mana Anda punya kampung gaib atau di mana saja. Yang jelas di sini Anda tidak akan aman. Anda tidak mau terusik. Anda mengancam nyawa seseorang. Berarti ancaman buat kami. Lagi-lagi si ular aneh itu tertawa terbahak-bahak.
manusia. Ternyata kamu punya nyali. Berarti kamu mengusik saya karena mengajak saya suruh pindah di mana saya harus pindah dari tempat sini. Saya merasa enak di sini. Makhluk aneh, saya tadi sudah jelaskan. Ini sepi karena habis hujan. Sebetulnya kalau nggak hujan, rame. Katanya kamu tidak mau diusik. Berarti kamu harus pindah dari sini karena ini bukan tempat yang layak buat kamu. Ini ancaman buat manusia kalau kamu tetap bertahan di sini. Apa yang terjadi? Karena banyak manusia punya kegiatan di Empang. Ada yang mancing, ada yang mencari belut segala macam. Disitulah karena makhluk aneh itu ngeyel, tidak mau pergi dari tempat itu. Sesepuh dengan seriusnya turun dari pohon, mengambil sesuatu, yaitu salah satu cabutan rumput dilemparkan ke makhluk aneh itu. Tepat sekali mengenai kedua kepala si makhluk tersebut. Dia teriak, dia minta ampun. Dia bilang, apaan ini? Ternyata kamu punya lebih. Manusia, ini hanya cuma rumput. Tapi yang saya rasakan panas sekali. Hebat kamu ya. Kepala saya sakit panas. Lantas sesepuh mengatakan, kau tahu, ini hanya peringatan saja. Dari awal saya sudah bilang, cara baik-baik, pindahlah, jangan di sini tempatnya. Tapi Anda ngeyel, maunya kasar. Pergilah, saya kasih kesempatan sekali ini. Kembalilah ke tempat asalmu, di mana kamu punya perkampungan gaib yang ada di Bukit Gunung Selamat yang letaknya di bagian selatan. Silakan. Dasarnya makhluk gaib ya. Tidak pernah menyerah sekalipun dia tidak mampu menghadapi sesepuh. Akhirnya sesepuh dengan simpelnya tidak mau bertele-tele mengulur-ngulur waktu, dilemparkan pecinya sesepuh itu kepada makhluk itu. Tiba-tiba sesepuh mengubah peci itu menjadi besar. Terjadilah si peci itu bergerak dengan sendirinya seolah-olah peci itu memiliki nyawa. Dia menangkap si ular itu, masuk di dalam peci itu yang sudah menjadi peci raksasa, mengimbangi adanya besarnya ular tersebut. Si ular tidak bisa berkutik. Apaan ini, kata si ular. Saya tidak bisa kemana-mana, saya nggak bisa terbang. Saya dikerudungin apa ini apa deh. Lantas sesepuh kembali lagi menggerakkan ketelapak tangannya, diarahkan kepada peci itu. Lantas si ular yang sudah masuk di peci itu, spontanitas dia terpelanting jauh dari pandangan mata manusia, terbakar. Lantas saksi utama bertanya, Bapak sesepuh, apakah itu tandanya dia sudah kembali? Lantas sesepuh mengatakan, Alhamdulillahirobbilalamin. Betul apa kata kamu, dia sudah kembali ke sana. Intinya begini, dia adalah tidak lepas dari bangsa jin kafir yang menyerupai peranan, yaitu ular berkepala 2, berkaki 4. Dia mengancam tidak akan